Oke, kita Jadi coba ya. gimana nih Bitcoin tuh halal nggak sih? Oke, kita buka pengajian sore hari ini. Masya Allah. Oh. Terus yang kedua, mereka selama mereka kerja, mereka harus mengabdi ya. Aku pernah kerja di Kemendikbud dan di sana tuh aku disuruh mengabdi gitu. Jadi kalau bahasa bahasa birokrasinya tuh harus mengikuti suasana kebatinan pimpinan. Masya. Lu kirimin, ntar gue kirimin balik 2 kali. Gitu gue kirim banyak ya. Gue coba Ini, kirimin. ini apa klasik scam ya. Kirim gua nih Klasik scam di Twitter. Ya kan kirim balik 2 kali. Gue kirim double, kirim balik double. Halo, selamat pagi, siang, sore. Balik lagi dengan kita di episode selanjutnya nih tentang Bitcoin dari teman-teman komunitas Bitcoin Indonesia. Ada Mas Bani, ada Mas Dimas, dan ada Mas Riki. Nah, di sini kemarin di episode pertama kita bahas tentang sejarahnya dulu dari uang apa dari Bitcoin itu sendiri sampai apa itu Bitcoin. Ternyata itu udah 1 jam sendiri ya. Dan sekarang di sini kita akan bahas tentang isu-isu yang menerpa ke Bitcoin itu sendiri atau keraguan-keraguan yang muncul di tengah masyarakat, sosial media tentang risknya yang dihadapi kalau Bitcoin, halal haramnya dan sebagainya itu banyak banget yang kita bahas sekarang gitu ya. Nah, mungkin kita mau bahas pertama isu apa dulu nih? Apakah kita akan bahas tentang mungkin pandangannya sebagai karena mayoritas di Indonesia adalah Muslim, kita lihat halal atau haramnya dulu, atau kita bahas tentang isu lainnya yang berhubungan dengan Bitcoin itu tidak jelas dan sebagainya, atau bisa disebutnya Bitcoin itu adalah alat judi misalnya gitu, yang perlu diluruskan. Mau pilih yang mana nih? Atau Bitcoin itu belum disupport oleh pemerintah Indonesia? Yang pertama dulu. Pertama dulu boleh. Oke. Hmm. Oke. Mas Dimas mau? Oke, kita Jadi coba ya. gimana nih Bitcoin tuh halal nggak sih? Oke, kita buka pengajian sore hari ini. Masya Allah. Oh, That's pakai dulu deh. Anyway, Waduh. setting joke aside, Hmm. jadi Bitcoin itu kan satu fundamental argumen kenapa dia dikatakan haram. Pertama, dia tidak diakui sama pemerintah sebagai alat pembayaran, tapi dia diakui sebagai komoditas. Yang kedua, dia itu dianggap tidak memiliki bentuk, tidak bisa dipegang, dipijak, dijilat maupun dirasa. Terus yang ketiga, itu Bitcoin itu dianggap haram karena harganya yang volatil, bisa naik, bisa turun, hari ini segala macam. Ya. Nah, kita coba bongkar satu persatu ya. Jadi Wes, pertama, memang panjang nih. ya pertama itu mungkin dari segi apa namanya dari segi dia dianggap sebagai dia dianggap sebagai tidak sebagai alat pembayaran. Ya. Tapi kan sebenarnya itu kan hanya peraturan pemerintah. Memang betul tidak boleh dijadikan alat pembayaran. Tapi banyak juga alat-alat lain yang tidak dipakai sebagai alat pembayaran, diakui sebagai alat pembayaran oleh pemerintah Indonesia, dipakai sebagai pembayaran. Misalnya apa? Misalnya kasbon. Misalnya kamu makan di warung nih, warteg, terus kemudian nggak bisa bayar gitu. Jadi ya kamu kan tetap bisa makan di situ, cuma dicatat aja. Jadi apakah pencatatan itu dikatakan haram? Karena sebenarnya Bitcoin itu hanya sebuah pencatatan transaksi antara A ke B dan itu dipakai. Jadi tidak dan juga contoh lain adalah masalah janji ya. Kamu berjanji sama orang, janji itu kan tidak dipakai sebagai alat pembayaran gitu yang sah gitu kan. Tapi kan orang selalu ada pepatah janji itu harus selalu dibayar, membayar janji, menunaikan janji kan. Jadi dua hal itu mungkin sudah jadi mungkin sedikit abstrak tapi kira-kira analoginya begitu. Yang kedua mengenai kenapa Bitcoin itu dikatakan haram karena tidak bisa dipegang, dilihat, mau dibaca dan dipegang lah gitu ya. Tapi kan counter argumennya adalah kalau kita coba berpikir lagi, tidak semua hal itu yang tidak memiliki benda itu dianggap sebagai haram ya. Contohnya gini ya, uh, apa ya? Karena ini acara Kodopolitan masalah kode ya. Bitcoin itu basically adalah sebuah software ya, sebuah software, sebuah code gitu ya. Code itu dalam ada matematika.
Jadi kalau kita melakukan sebuah rumus matematika dan kita menemukan semua formula matematika, apakah itu formula matematika itu ada bentuknya, ada rasanya, bisa dipegang, bisa diraba, enggak kan gitu kan. Tapi apakah jadi haram? Enggak juga, Pak. Apakah matematika jadi haram? Justru enggak, justru banyak ilmuwan Islam menemukan suatu rumus matematika sebuah yang contohnya laptop yang kita nonton hari ini itu ada satu peran algoritma di dalam dari Muslim Amerika Muslim kita ya, di ilmuwan Muslim kita di zaman dulu gitu ya, pakai sekarang gitu ya. Yang kedua itu kan mengenai kalau misalnya agak sedikit ekstrim mengenai pikiran. Pikiran itu tidak bisa dipegang, diraba maupun dirasa kan gitu ya. Tapi dengan sebuah pikiran orang bisa menciptakan karya-karya yang hebat. Karena ada pepatah mungkin ya sedikit jokes ya. When it doesn't matter, if you don't mind, it doesn't matter gitu ya. Jadi maksudnya kalau kamu nggak masalah di otak, berarti nggak masalah gitu. Jadi when mind over matter, jadi kamu berpikir dulu baru kamu melakukan sesuatu. Jadi pikiran. Kalau mau lebih ekstrim lagi, ya ini saya bicara dari segi spektrum keekstriman ya. Kalau kita mau bertanya pada diri sendiri, sebenarnya Al-Quran itu apa sih gitu? Al-Quran itu punya bentuknya nggak sih? Ketika pertama kali diterbitkan, dari pertama turun, enggak kan? Itu kan sebuah transmisinya melalui lisan, kemudian dihafalkan. Apakah lisan memiliki suatu bentuk atau bisa dipegang? Enggak kan? Itu pada akhirnya masuk ke kepala, masuk ke hati. Dan sampai saat ini saking hebatnya Al-Quran itu semua orang bisa dari ujung dunia manapun akan bisa melafalkan surah Al-Fatihah aja yang sama persis gitu. Apakah itu membuat Al-Quran menjadi haram? Enggak, justru Al-Quran itu justru pembawa kita terang benderang. Jadi itu coba mungkin itu sebuah clue ya bisa kita bagikan. Yang ketiga, mengenai harga yang volatile gitu ya, mengenai harga yang volatile itu kan betul. Tapi kan kalau kita harus melihat juga dong, harus fair. Ini dibandingkan sama yang mana gitu ya. Kalau dibandingkan sama kita sudah apakah kita sudah coba menggali apa aset mana yang memiliki sifat volatilitasnya sama gitu ya, ketika dia baru muncul gitu ya. Kalau saya sudah, kalau teman-teman belum, saya ceritakan ini. Contohnya saham Amazon ya. Saham Amazon itu kan baru dia pergi IPO itu tahun 97. Dari 97 hingga dia tahun 2001, 2002, itu wajar dia naik 50% atau turun 80% atau segala macam. Itu memang harganya bisa naik, apalagi baru-baru ini ada drop jauh banget ya dari Bitcoin ini ya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi tren lainnya dari awal 2009 hingga sekarang, itu 45 derajat naik. Dan ini harus disadari, ada semacam bias mengenai harga ini, karena orang selalu berpikir Rp1 itu kan Rp1. Tapi pertanyaan sebaliknya adalah, emang ada barang yang bisa dibeli dengan Rp1 sekarang? Ada kan? Emang tunjukkan aku apakah Rp1 bisa dipegang, diraba, dirasa, berarti haram dong. Tapi kalau kita belanja di supermarket, pasti ada Rp1.521 gitu kan. Itu kan sebenarnya sebuah penipuan gitu. Dan juga dari segi rupiah juga memang kesannya stabil, konstan. Tapi kemudian ya itu kalau saya melihatnya dari tahun ke tahun memang stabil konstan, tapi stabil konstan menurun daya belinya. Dan kita semakin lama kita semakin harus bekerja lebih lama, kita harus menabung lebih banyak, hasil lebih tinggi, agar kita bisa paling nggak bisa nyicil rumah aja, beli mobil itu gimana gitu kan? Karena ada sebuah teori ya, di mana teknologi itu memudahkan manusia, kita membuat kita menjadi lebih efektif, menjadi lebih cepat, kita bisa berkomunikasi. Seperti contoh saya ini dengan Zoom atau dengan teknologi YouTube, orang dapat informasi secara cepat gitu ya. Orang jadi kerjanya kan bisa lebih efisien dan lebih produktif. Tapi kenapa nyataannya orang harus bekerja lebih keras gitu ketika teknologi makin maju gitu ya. Harusnya ketika teknologi makin maju, orang nggak perlu bekerja lebih keras lagi. Orang cukup bekerja sebentar, kemudian dia bisa dapatkan uang dan dia bisa menikmati hasil uang itu. Berarti kan ada underlying problemnya adalah uang yang dipakai, fiat yang dipakai itu terus menurun daya belinya.
despite of teknologi makin lama makin maju. Gitu. Mungkin itu dulu yang saya coba sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mas Riki atau Mas Bani atau pertanyaan dari Mas Tinggi sendiri. Silakan. Ya itu saya mau nambahin yang soal terakhir sih yang teknologi. Kenapa ketika teknologi itu makin maju, eh, tapi kita bukannya bekerja makin sedikit, tapi justru makin keras. Itu ada bukunya, kalau nggak salah sih yang bikin itu Jeff Deist. Eh, Nanti judulnya saya kasih. Tapi intinya itu eh, inflasi dari pihak bank sentral itu efeknya itu sangat bergantung kepada kemajuan teknologi. Ketika kemajuan teknologi mentok, sayangnya inflasi di jumlah uang yang beredar itu tidak berhenti begitu. Jadi ada satu saatnya ketika ya kita rasa harga-harga barang stabil, terus tahu-tahu kok makin mahal gitu. Nah, salah satunya sih karena fenomena itu. Nggak, aku malah mau jadi devil advocate, yoi. Seolah-olah jadi ceritanya yang pada itu ya, jadi orang yang religius gitu, terus mau menantang poin apa namanya Mas Dimas. Aku pikir ada bagusnya juga loh, sebenarnya si yang dibilang dia nggak bisa diraba, dipegang gitu ya. Maksudnya dari zaman Nabi dulu emang kagak ada internet gitu kan, nggak ada barang elektronik gitu. Nah, tapi kenapa panduan ini muncul? Mungkin karena itu tadi, mungkin karena ada janji-janji spekulatif gitu kan. Kita jualan barang tanaman, tapi pas dia nanti udah matang baru dijual gitu. Tapi dijual sekarang gitu. Apa tuh istilahnya tuh? Kan kayak di John ya. Rentenir. Ya Nah, gue ngerti. konteksnya nih di pertanian gitu. Jadi kayak ada apa namanya, barangnya belum clear tapi udah dijual gitu. Tapi ya petani didatangin sama para makelar itu, gue beli dia barang lu sekarang gitu, tapi belum panen gitu. Yap. Nah, jadi dia si yang membeli ini take risk karena bisa jadi barangnya jadi hancur gitu kan, jadi gagal nggak panen. Tapi si petaninya juga punya risk juga kalau misalnya ternyata harga yang dikasih sama orang yang beli saat ini itu jauh lebih rendah pada harga pasar. Nah, sekarang kita coba pakai pola pikir kayak gitu ke sudut pandang misalnya ulama yang belum paham teknisnya Bitcoin gitu. Kan mereka kebayangnya digital gitu kan. Dan dengan pengalaman mereka di dunia digital, ya file bisa dihapus, bisa dipindah gitu-gitu kan. Mereka merasa ini ya cuman main-main teknis aja gitu, magic gitu, dan nggak real barangnya gitu. Jadi masuk akal sih mereka, dengan catatan mereka belum paham teknisnya Bitcoin gitu untuk bilang ini barang nggak nyata. Kalau misalnya Mas Dimas ketemu ulama yang kayak gitu atau ustadz yang kayak gitu, gimana jawaban Mas Dimas? Gue akan kasih bukan apa ya, kalau gue suruh dia baca berarti nggak mau dong. Tapi bisa aja sih juga kalau misalnya gue mau agak keras ya, tergantung kalau dia keras berarti gue keras juga. Asik. Jadi, gimana bilang aja dia Al-Quran suruh kan, kamu disuruh ikro kan gitu. Ya. Saya mau baca gitu. Ya. Pelajari gitu ya. Ya. Kalau kamu nggak terus juga di Nabi ada juga apa namanya dan di Nabi juga bilang kalau lo nggak ngerti lu pelajari gitu, dan juga lebih baik kita berkata yang baik dan atau kita diam gitu. Jadi banyak orang yang ngomong sesuatu hal yang dia tidak ahli tapi kemudian malah berakibat buruk pada masyarakat sekitar. Tapi nggak tahu itu kalau itu mungkin superficial ya, tapi nggak tahu jawaban straightnya gimana ya bagusnya.
Ya, ya. Jadi ininya adalah diajak buat baca, diajak buat memahami. Karena tadi yang tadi juga aku bilang gitu, mereka membayangkan kayak gitu karena belum kebayang teknisnya gitu kan ya. Kurang lebih gitu nggak, Mas? Apa namanya? Ya, baca aja gitu. Betul. Tips ya. Nah, ini gue udah lepas nih topik gue jadi devil advocate-nya. Gue setuju dan gue kebetulan ada analogi yang lumayan pas gue coba ngobrol sama orang yang biasanya religius gitu. Itu adalah ini Mas, yang tadi Dimas sempat bilang gitu. Jadi Al-Quran dulu pas diturunkan itu kan dari mulut kan, belum dibukukan. Dibukukannya beberapa puluh tahun ya, ya beberapa tahun lah, gue nggak tahu persisnya. Setelah Nabi meninggal gitu. Nah, eh, kok bisa integritas Al-Quran terjaga gitu? Gara-gara eh, dia dihafal sama banyak orang gitu. Jadi orang-orang itu pada ngafalin bareng-bareng. Kalau ada satu yang error, hafalannya salah, dibenerin sama yang lain gitu. Nah, jadi itu yang jadi analogi buat teman-teman kita yang religius gitu kan, yang merasa oh ini barangnya nggak nyata gitu. eh ini emang di server gitu, sama kayak misalnya akun kita di Google, di server Google, server TikTok gitu kan, akun digital gitu di server gitu. Dan ya bisa aja Google-nya ada yang jahil gitu kan, diganti data kita, atau mungkin server Google-nya tiba-tiba ada yang jahat, dirusak semua gitu, hilang data kita gitu. Ya namanya barang digital bisa aja kayak gitu. Nah cuman di Bitcoin kasusnya beda. Nah ini yang kemarin kita bahas kan, bahwa datanya itu tersebar ke seluruh pojok bumi gitu kan. Nggak cuman di minernya doang, ada juga di node-nya, yang mana kita semua bisa jadi node gitu. Dan buat mengubah data Bitcoin, itu berarti harus mengubah mayoritas data dari server-server yang tersebar di seluruh dunia ini gitu. Gitu. Jadi yes digital, cuman ini konsisten, ini integritasnya sama tingginya sama barang yang kita pegang gitu. Dan ya mereka sih biasanya lumayan nangkap sih pas aku share kayak gitu. Kalau argumennya kayak gitu, tentang itu ya. So, bagus ya. Itu jadi kira Indra juga berarti bikin sebuah node, gitu, sebuah network di mana orang mendownload software Al-Quran kepala gitu ya. Kemudian dari sejarah awal sampai akhir, dari cover to cover, kemudian ketika ada yang salah bisa membenarkan gitu, Yes. versi tartil atau langsung. Dari Bani gimana Bani? Ada analogi lain nggak? Dari aku kayaknya nggak ada sih. Cuma aku Aku ya mungkin ada satu yang sedikit apa namanya yang mungkin mirip-mirip ya. Di zaman dahulu tuh zaman bala itu kan zamannya Middle Ages gitu, proses preservasi dari sebuah knowledge itu kan biasanya ditulis di buku ya, penulis suatu buku tulis tangan. Nah itu biasanya tuh dilakukan oleh satu orang tuh yang tukang tulis buku gitu ya. Dan satu buku itu bisa memakan waktu 1 tahun. Gitu. Dan itu buku itu kita taruh di sebuah apa namanya sebuah tempat yang di perpustakaan gitu yang khusus. Dan itu jadi master source, ya, jadi source code gitu. Dan setiap kali orang ada apa namanya, setiap ada istilahnya peziarah gitu ya, orang yang biarawan biasanya sih pengen mengcopy kitab gitu ya, mereka akan datang gitu ya, karena mengcopy itu source code-nya itu. Tapi source code-nya tetap satu. Jadi salah satu cara mereka untuk apa namanya preservasi suatu sumber ilmu gitu ya, mereka tuh pasti punya source code-nya dan itu di copy secara tulis tangan dan disebar kemana-mana. Secara lambat sih, tapi memang nggak secepat Al-Quran menyebar lewat mulut, lisan dan pikiran hati ya. Tapi ini suatu metode yang sini pakai sampai sekarang, tapi dalam bentuk digital seperti Bitcoin. Ya, mungkin sorry banyak aku potong dari silakan. nggak. Biasanya sih kalau pengalaman aku, orang yang kontra dari kaum religius ke Bitcoin itu adalah karena mereka udah jatuh cinta sama dinar dan dirham. Pernah ketemu nggak? Yang orang-orang yang dulu ada tuh di Depok,
Dia satu pasar dia jual beli pakai dinar dirham gitu, terus digerebek sama pemerintah, nggak boleh gitu kan. Nah, buat aku sih kalau misalnya aku ketemu kayak mereka gitu kan dan cerita tentang Bitcoin, aku nantangin mereka. Ada nggak dalil clear dari di Al-Quran atau mungkin di hadis bahwa emang uang itu harus dinar dan dirham gitu, harus emas dan perak. Kalau ada, gue mau baca. Nah, itu yang apa namanya? Mereka nggak bisa jawab dan mereka pengen pakai dinar dan dirham. Ini menariknya ya, karena mereka juga aware, beberapa dari mereka aware sama masalah uang fiat. Nah, ini sesuatu yang kita Bitcoiner juga setuju kan gitu. Dan ya ada sisi lain mereka karena religius jadi pengen apa balik ke zaman Nabi gitu. Yang mana menurut aku sebenarnya nggak ada dasarnya gitu. Nah, habis itu aku bilang sama mereka, itu dinar, namanya dinar, sebenarnya dari Roma loh. Itu bukan 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 dari apa namanya Arab loh. Dinari apa apa ya namanya? Binarius ya, yang kemarin kita omongin. Betul, dari raja gitu. Hmm. Raja yang ada di koinnya gitu kan. Dan sepanjang apa namanya? Sepanjang peradaban manusia, kita nggak cuma pakai emas perak. Sebelumnya sempat tembaga, sebelumnya sempat koin apa namanya? Cangkang siput laut gitu, macam-macam. Dan ya aku pernah baca di buku sejarah pas zamannya Nabi Yusuf yang di Mesir itu zaman dimana uang masih bongkahan logam, jadi belum belum jadi koin, tapi emang perak tapi bentuknya masih logam, namanya shekel gitu. Jadi emang berubah-berubah tiap zaman. Kebetulan aja pas di zaman Nabi Muhammad lagi pakai itu gitu. Dan habis itu aku tutup sama apa namanya dalil. Kalau ini ya dari apa hadis ya, bahwa Umar bin Khattab ya salah satu penggantinya Nabi buat mimpin komunitas sepeninggalnya Nabi gitu. Itu sempat bilang dia sempat terpikir buat menerbitkan uang dari kulit unta gitu. Entah aku lupa ya masalah konteksnya apa di zaman itu gitu, apakah suplai uang jadi kurang atau gimana. Dan tapi diurungkan karena dia pikir oh ini takutnya bikin unta jadi punah gitu. Nah, konsekuensi logisnya adalah kalau emang bener Umar itu ya dekat sama Nabi, paham tuntutan Nabi gitu kan, nggak mungkin tuh dia sampai kepikir oh bisa ya uang diganti gitu. Nah bukti bahwa dia sempat terpikir berarti menunjukkan bahwa emang nggak ada tuh tuntutan oh uang itu harus emas dan perak gitu. Bahwa fiat bermasalah itu kita sepakat, Bitcoiner juga setuju gitu. Cuman bahwa harus religiously emas sama perak itu nggak ada dasarnya gitu. Aku mau add on sedikit boleh nggak? Sedikit aja Pak. Mengenai emas dan perak ini kan juga salah satu mungkin Pak ada yang sadar, ada yang belum apa secara tidak sadar tapi mengetahui gitu ya betapa susahnya kita membeli emas dan perak di Indonesia ini ya. Ya. Maksudnya susah dalam hal ya memang sempat di mana-mana ya. Sebenarnya ada beberapa problem ketika kita beli, kita kan harga yang kita beli itu biasanya harga yang di markup gitu ya, ada harga toko kan, itu sampai 20% dari harga emas dunia atau perak dunia. Itu dari beli awalnya kita udah apa namanya udah kena rakul gitu ya. Terus ketika kita megang, kita ya atau naiknya kapan ya? Selama 10 tahun terakhir aku megang emas naiknya cuma 5%, 10% gitu. Ya, gitu. Yang ketiga, masalah sertifikat. Gitu. 10 tahun yang lalu, sertifikat yang diakui untuk emas antam ini adalah terpisah dari emasnya. Tapi sekarang kalau kita jual emas itu, yang sertifikat masih terpisah, emas itu udah lama, harganya dipotong lagi, 15%, 20% gitu. On top of pajak, on top of biaya administrasi apa segala macam. Jadi kita kena rakul gitu. Jadi memang dari segi sejarah kenapa orang Indonesia tertanam betul untuk memegang emas dan tanah ya, lebih baik dari emas dan tanah ya. Karena ada peristiwa traumatis yang di episode yang lalu aku jelaskan, ada hiperinflasi gitu.
hiperinflasi di tahun 1960-an dan juga sesudah Indonesia merdeka, di mana rupiah itu naik gila-gilaan gitu ya. Rupiah itu naik gila-gilaan, ratusan persen inflasinya, sehingga hanya orang-orang yang punya emas dan punya tanah lah yang bisa makan gitu, bisa hidupnya nyaman. Dan satu lagi, kenapa ada dogma yang tertanam di kepala orang Indonesia? Kenapa jadi semua orang berlomba-lomba untuk menjadi ASN atau PNS? Karena ketika di zaman itu, ketika terjadi peristiwa hiperinflasi itu yang membuat orang trauma, semua PNS atau ASN itu dapat subsidi dari pemerintah. Dari makannya lebih bagus, misinya lebih enak, gajinya lebih oke, menyesuaikan harga inflasi segala macam, hidupnya lebih nyaman lah. Kan kalau makanya orang tua, termasuk orang tua saya ya bilang, kamu lulus jadi PNS saja gitu ya. Jadi kenyataannya sekarang orang-orang yang lulus, orang-orang yang yang jadi PNS gitu ya, pertama pas mereka masuk, gaji mereka bisa dikatakan kurang ya. Mungkin ada tunjangan-tunjangan, jadi tunjangan itu tidak wajib kan. Itu ya, tapi gaji pokoknya, kita lihat gaji pokoknya nggak pernah bisa cukup untuk makan. Karena ada tunjangan-tunjangan. Terus yang kedua, mereka selama mereka kerja, mereka harus mengabdi ya. Aku pernah kerja di Kemendikbud dan di sana tuh aku disuruh mengabdi gitu. Jadi kalau bahasa birokrasinya tuh harus mengikuti suasana kebatinan pimpinan. Itu kalau di slogannya akhlak tuh loyalitas. Ya. Hafal. Terus yang ketiga, kalau kita lihat kenyataannya gitu ya, udah banyak sih dari kecil misalnya kita udah lihat banyak pensiun PNS ketika mereka terima gaji, mereka nggak terima tunjangan kan, mereka hanya gaji pokok. Dan ketika mereka gaji pokok 2 juta, 3 juta, emang bisa survive untuk itu? Nggak bisa kan gitu kan. Mungkin ketika mereka awal kerja harga 2 juta, 3 juta itu udah banyak banget gitu kan. Tapi setelah 30 tahun mereka bekerja atau 40 tahun mereka bekerja 2 juta, 3 juta, bisa makan apa gitu. Anak masuk kuliah, ada waktunya, nggak tahu. Pada akhirnya banyak yang jadi yang ojek lagi, ada yang banyak yang nggak tahu sih. Selama dia jadi ASN itu dia ada mempersiapkan dengan beli kebun sawit mungkin kali ya, dengan cara-cara tertentu gitu. Ya gitu sih, itu sedikit add on. Terima kasih. Oke. Keren. Oh, oke. Sebetulnya gue agak sulit nih catch up nih dengan topik yang tadi ya. Gue personal ya. Dalam konteks kita membicarakan perspektifnya si Bitcoin ini, kalau dari apa yang kita pahami tentang teknologinya itu sebetulnya jauh dari kata haram sebetulnya ya. Gitu ya. But again, regulator is regulator, perlu tetap mereka ini kita percayakan untuk memutuskan gitu ya. Mungkin sampai saat ini yang aku lihat Bitcoin atau crypto itu masih treat as commodity ya, belum sebagai alat transaksi gitu. Jadi ya slow way to go karena masih sedikit juga mungkin yang masih menggunakan Bitcoin, dan itu mungkin 10 proof of concept juga saat itu terjadi dipakai oleh banyak orang nanti. Baru deh kita biasanya. Gimana Ki? Menambah? Oh bukan, tadi yang dibilang apa Bitcoin atau kripto masih dianggap sebagai komoditas gitu. Itu yang sebenarnya kalau kita lihat di Amerika sekarang perkembangannya adalah hampir semua koin selain Bitcoin itu sekuritas. Mereka lagi giring atau arah sana regulator di Amerika gitu. Even bahkan ada satu orang Coinbase bilang bahwa ada orang SEC yang datang bilang selain Bitcoin itu sekuritas. Nah, jadi ini mungkin balik lagi entah Indonesia regulasinya kayak gimana ya gitu. Cuma kalau di Amerika sih cuman Bitcoin yang komoditas. Dan harusnya berarti kan kalau komoditas berarti ya halal ya buat diperjualbelikan gitu kan. Maksudnya lebih karena disamakan sama minyak yang lain-lain. Oke. Berarti harus dicari kan sesuai dengan penjelasan kemarin juga, tidak sembarangan orang bisa ngambil atau menambah mengurangi itu gitu. Yes, nah mungkin tadi berhubung sama soal pemerintah di US. Nah kalau di Indonesia sendiri gimana tuh? Kok nyambung ke sana deh, misalnya
tanggapan kita, kesiapan kita, misalnya kalau kita sekarang ternyata kan kita udah ada komunitasnya tuh. Terus Ya, mungkin di luar sana yang belum jadi komunitas juga yang pakai Bitcoin, termasuk gue baru join gitu ya, belum tahu, udah setahun baru tahu gitu ya, tahun ya. lebih gitu. Hmm. Em, sejauh apa sih perkembangan kalau boleh tahu gitu ya, pemerintah kita sudah sejauh apa sih persiapannya gitu? Apakah menerima kehadiran Bitcoin ini dan Ya, menjadikan kesempatan baru atau bahkan menolaknya ya, ya. sekarang? Ya, nice, nice menurut gua, Gih, kita pindah ke sini karena nyambung sama yang tadi kan. Kalau nggak salah kan ada juga yang ya dari Mas Dimas ya yang malah bilang ya, argumen orang bilang Bitcoin itu haram karena pemerintah melarang buat jadi alat tukar gitu. Terus ya udah biar aman, haram deh semua tentang Bitcoin, jangan dibeli gitu. Gitu kan. Karena pemerintah udah bikin kayak gitu dan kita kan kalau di agama Islam disuruh nurut sama pemerintah gitu kan. Nah, jadi emang terkait juga tuh antara halal haram sama regulasi. Balik ke regulasi, eh, menurut aku ada kayaknya sih alasan yang lumayan logis dari sisi pemerintah buat ngelarang Bitcoin jadi alat tukar. Dan ini sempat rame dulu kan. Gue ingat 2015 apa 17 apa 16 ya. Awal-awal banget deh. Eh, di Bali itu di Bredel toko-toko yang nerima Bitcoin buat payment. Gitu. Jadi dulu tuh Bali sempat canangkan sebagai pulau Bitcoin karena salah satu yang pertama di dunia komunitasnya thriving gitu. Dan habis itu BI datang ya dilarang gitu. Dan gua pikir lumayan logis dari sisi pemerintah melarang itu gitu. Karena kita punya rupiah dan rupiah itu fiat gitu kan. Uang yang memang didasari dari trust, nggak ada backingan directly kayak dulu dolar tahun 44 sampai 71 gitu, bahwa sekian dolar sama dengan sekian emas dan lu boleh tukar dolar sama emasnya gitu kan, itu backingan langsung fix gitu kan. Nah, rupiah itu nggak ada, jadi fiat. Dan artinya apa, balik lagi ke zaman dulu Krismon tahun 97 atau 98 pas rupiah mulai melemah, pemerintah tentu nggak pengen orang-orang berbondong-bondong beli dolar. Makin orang berbondong-bondong beli dolar, makin jatuh harga rupiah. Gitu. Jadi ada mungkin nggak tahu, ini tuh dugaan gue waktu itu juga ada limit kali itu, ada regulasi. Oh, dilarang beli dolar lebih dari segini gitu. Kalau jual boleh, kalau beli jangan. Nah, kalau Bitcoin dipakai sehari-hari di kita, ya nanti pas tiba-tiba rupiah goyang, makin lemah lah rupiah gitu. Jadi mengancam stabilitas rupiah, yang mana mengancam stabilitas negara. Jadi bagus buat Bitcoin dilarang sama pemerintah dari sudut pandang pemerintah. Gitu. Sampai titik ini argumennya masuk akal nggak, Mas yang lain, Singgi juga, yang aku bilang tadi? Mas Bani. Iya masuk akal karena kita kan pendanaan publik pemerintah tuh ya masih pakai rupiah, terus surat utang juga diperjualbelikan ke publik ya, obligasi retail Indonesia ya itu kan pakai rupiah juga gitu. Jadi tentu saja ya pemerintah dengan segala cara harus melindungi rupiah supaya Yes. pemerintahannya nggak bubar gitu. Yes. Yes. Sestabil mungkin gitu kan nilainya. Nah, terus mungkin zoom out dari Indonesia gitu, negara yang jadiin Bitcoin legal tender buat sehari-hari itu kan El Salvador. Itu tahun lalu, pada tahun lalu ya, lupa gue. Ya kalau nggak tahun lalu, kalau nggak 2 tahun lalu deh. 2 tahun mas, udah 2 tahun kayaknya. Tahun gitu. Hmm. Nah, pas gue gali-gali, ternyata kondisinya El Salvador waktu itu adalah dia nggak nerbitin uang, dia nggak punya fiat. Jadi dia udah dari beberapa tahun sebelumnya, dulu main lama, itu udah ada dolarisasi. Uangnya jatuh, anggaplah kayak kita Krismon 98, rupiah jatuh. Tapi habis itu pemerintahnya memutuskan buat matiin itu uang dan pakai dolar. Gitu. Nah, di titik itu
ya, ini kalau di mapping sama apa namanya Indonesia ya, di titik itu berarti nggak nggak ada kontrak, nggak, pemerintah El Salvador nggak usah khawatir kayak pemerintah Indonesia gitu buat adopsi Bitcoin. Justru malah bisa nganggap itu sebagai competitive advantage gitu. Dia punya dolar gitu kan, dolar tapi tergantung sama US value-nya. Nah ini ada apa namanya, rakyatnya jadi punya opsi lain nih buat nabung, buat reserve the value gitu. Dan yang dipilih adalah Bitcoin gitu kan, sama presidennya tuh si Nayib Bukele gitu. Jadi balik lagi ke poin bahwa pemerintah pasti ngelakuin apa yang terbaik buat apa namanya, masa depan negaranya. Kalau misalnya kita pindah ke Cina, kalau Cina kan nge-ban total ya, Bitcoin nggak boleh sama sekali gitu. Miningnya nggak boleh, exchange juga nggak boleh gitu. Dan sekarang kebuka tuh alasan, maksudnya kenapa itu bagus buat Cina gitu. Karena Cina lagi promosiin digital yuan, mata uang digitalnya gitu, buat transaksi perdagangan misalnya sama Brazil, sama negara-negara luar. Karena dia udah digital, digitalnya yang ada apa, public key, private key gitu ya apa namanya, yang emang kita own the wallet gitu ya, bukannya bank account ya. Kalau bank account kan kita udah bahas tuh, apa namanya, kita harus percaya banknya buat nyimpenin uangnya. Kalau ini enggak, ini ada uang digital yang di-maintain sama pemerintah Cina gitu, yang emang ngejamin kalau kita punya sekian apa namanya renminbi ya beneran nggak diputer gitu uangnya gitu. Dan itu bisa dibikin walletnya sama pengusaha di Brazil buat apa, transaksi gitu kan, Brazil Cina ya. Tentu dia nggak merasa Bitcoin adalah kompetitor dari si digital yuan itu, apalagi dia sebagai apa namanya manufaktur terbesar di dunia gitu kan. Tentu dia pengen apa namanya uangnya dipakai si yang digital itu. Jadi ujung-ujungnya balik ke apa, kepentingan masing-masing negara. Dan misal ada orang yang bilang ke gue, ya udah kalau lu bilang kayak gitu Ki, kenapa lu promosiin Bitcoin gitu ke gue? Jawaban gue sih nggak apa-apa, justru bagus gitu. Kenapa? Karena coba deh lu lihat berita Jokowi itu, ya maksudnya Indonesia gitu ya, pas kemarin presidensium ASEAN adalah salah satu yang kuat banget ngajak ASEAN buat ninggalin dolar gitu, buat transaksi pakai uang masing-masing, uang negara masing-masing gitu. Dan itu nggak terjadi di ASEAN doang, di negara-negara lain juga udah kayak gitu. Artinya apa? Orang-orang negara-negara udah mulai sadar nih, ini nilai dolar bisa turun terhadap barang yang real ya. Maksudnya di Amerika sendirinya inflasi gitu. Jadi kayak kalau misalnya Indonesia sama dolar nilainya stabil gitu kan, oh tetap di 15.000 nih gitu, stabil. Terus kita ngerasa wah stabil nih rupiah nih, salah besar. Dolarnya aja nyungsep gitu dibandingkan sama barang asli, barang nyata gitu kan. Nah terus ada juga datanya bahwa cadangan devisa bank-bank sentral di dunia tentang si dolar ini tuh stabil nurun. Jadi bank BI sama bank sentral lain tuh udah mulai ngelepas dolarnya gitu. Dan justru kalau kita pakai Bitcoin, kita bantu mempromosikan, syukur-syukur nanti apa namanya pemimpin Indonesia masa depan ada yang paham gitu ya, benefit bahwa Bitcoin ini bisa jadi cadangan devisa gitu. Dan dolar turun, nah terus cadangan devisanya apa yang lain? Ya kan ada uang yang lain ya, sterling, apa ya uangnya Cina, terus uangnya Jepang gitu. Tapi kan mereka semua fiat juga, gitu. Sama-sama yang kemarin kan apa eksponensial kan, meningkatnya gitu, supply-nya gitu, sama aja gitu. Terus cadangan bank sentral, devisa bank sentral lain apa? Emas. Dan faktanya juga sekarang 10 tahun terakhir pembelian emas itu sama bank sentral tuh meningkat. Jadi
mereka udah aware bahwa fiat ini nggak bagus jadi dasar gitu. Ya, specifically dolar ya sebagai fiat paling kuat gitu. Jadi dengan kita promosiin Bitcoin, makin kita promosiin Bitcoin, makin besar peluang pemerintah Indonesia di masa depan itu udah mulai nabung Bitcoin dan jadiin itu cadangan devisa. Ini mungkin terdengar muluk dan utopis, cuman gue yakin cukup satu negara mulai ngikutin Tesla, nyimpen cadangannya itu di Bitcoin. Kalau El Salvador nggak usah dihitung lah, dia kan memang kagak ngerilis duit gitu. Jadi nggak masuk hitungan gitu. Ada negara yang dia punya fiat dan dia pakai cadangan apa namanya beli Bitcoin sebagai cadangan devisa, itu yang lain bakal ngikutin. Itu kayak apa namanya FOMO, bukan FOMO ya? Ya FOMO juga atau mungkin game teori. Bandwagoning ya, game teori sih ya. Game teori yang paling pasif, game teori. Jadi kayak karena kita nggak mungkin melarang semua negara buat beli Bitcoin sebagai cadangan devisa, buat mulai nabung Bitcoin sebagai cadangan devisa. Karena emang nggak ada entitas yang bisa mengatur semua negara di dunia, maka cepat atau lambat itu bakal kejadian. Nah, dengan kita promosiin, Indonesia mudah-mudahan jadi yang di awal. Jadi yang di awal untungnya apa? Untungnya cuannya lebih gede dan bisa akumulasi lebih banyak. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kita dibolehin, pemerintah nganggap itu sebagai komoditas, kita dibolehin buat beli. Dan kalau pemerintah Indonesia ngelarang buat beli, ngerugiin sih buat Indonesia sendiri, karena Indonesia adalah negara berkembang, bukan negara kayak Cina yang itu gitu. Harusnya kita nggak punya uang yang kuat gitu loh. Jadi alternatif harusnya dibolehin lah. Ya, dari aku sih itu tentang negara kira-kira bakal menghambat Bitcoin atau enggak? Jawabannya enggak. Mau bikin plugin Silakan bentar kita. pendapat boleh. Jadi kan tadi kan ada ini ya, apa namanya, bilang soal Bitcoin jadi alternatif menjadi digital aset gitu. Ya. Jadi mau di Indonesia Bitcoin Conference ini kita akan juga mengadakan side event sama Bitcoin miner gitu. Jadi lagi digodok nih, Bapak P sudah confirm akan datang ya. Dan juga kita lagi coba undang OJK, tapi ada banyak Bitcoin miner dari luar negeri yang pengen masuk ke Indonesia memakai jasa renewable. Dan ini menurut aku bisa jadi titik awal pembelajaran yang bagus bagi pemerintah, bahwa sebenarnya walaupun pemerintah tidak pro Bitcoin, tapi dengan memakai energi yang sudah ada di Indonesia, yang tidak tadinya stranded, yang tadinya nggak bisa kita dibangun sama PLN gitu ya, itu bisa dikonversi jadi uang. Jadi net effect-nya apa? Ketika orang bisa pasang generator di pinggir sungai gitu, kemudian generator dipakai untuk menghasilkan listrik dan menambang Bitcoin, dan Bitcoin bisa dijual 24 jam dan langsung dari sungai itu sendiri gitu, masuk ke kas pemerintah. Makin lama pemerintah punya source of income yang bekerja 24 jam, 365 hari setahun, dan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Dan beban, dan dia bisa jadi punya, mungkin makin lama pajak bisa turun. Pemerintah punya apa namanya, nggak harus naikin pajak, nggak harus inflasi tinggi untuk bisa membiayai program pembangunan. Gitu. Juga tadi sedikit komen mengenai fiat ya. Fiat kan memang dari bahasa Latin, artinya memang trust ya, impact sama trust gitu. Dan kalau kita definisi uang itu kan yang dari definisi standar itu adalah tolong ditambahin kalau aku salah ya. Ada medium of exchange, alat tukar, kemudian ada unit of account, alat hitung, alat ukur ya. Sama satu lagi medium of payment ya, maksudnya ya payment. Tapi sebenarnya ada satu lagi sistem apa namanya definisi uang, yaitu sistem of control, alat untuk mengontrol rakyat. Jadi kenapa pemerintah itu tiap negara ya mati-matian mempertahankan mata uang mereka masing-masing, karena mereka pengen mengatur rakyat. Karena mereka, pemerintah, siapapun itu, mereka yang punya kuasa untuk mencetak uang. Mereka dekat dengan printer, money printer. Jadi ketika mereka punya kuasa, ya mereka pengen dong tetap berkuasa, tetap pengen bisa mengatur gitu. Nah, ya mungkin dari segi orang yang pro pemerintah pikir ya nggak apa-apa dong gitu kan. Tapi pada akhirnya kan kalau misalnya
kita setiap individu melihat kita punya kebebasan dong untuk memilih mata uang manapun yang bisa membantu kita untuk hidup lebih layak, hidup lebih tenang, kemudian keluarga kita lebih nyaman dan segala macam. Jadi di episode yang lalu kita bahas tentang hard money dan soft money, ya. Dan ini saya bisa klaim kalau Bitcoin itu walaupun dia nggak ada bentuknya, tapi dia the hardest form of money. Sip. Ya, itu thank you. Silakan. Kalau aku pikir sih yang soal stranded energy itu kemarin tuh pas Bitcoin Conference 2022, aku sebut nama pejabat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan fakta. Jadi Ridwan Kamil kan mampir juga dia. Dan kalau nggak salah dia juga pengen menjadikan at least Jawa Barat tuh jadi tempat mining juga gitu. Karena ini kan karena dia gubernur Jawa Barat ya. Tapi memang di seluruh Indonesia, benar kata kamu, banyak potensi stranded energy yang terbuang gitu. Jadi kalau dari aku pernah lihat infografinya tirto.id itu, kita punya 29 gigawatt. Itu geothermal doang loh. Gitu. Cuma ya yang baru termanfaatkan itu cuma 1,4 gigawatt. Jadi kira-kira berapa persen itu? Lumayan kan? Dan ini juga sebarannya di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali of course, tapi juga di Sulawesi dan Maluku gitu, di mana nggak ada konsumen energinya gitu. Nah, karena kita saat ini belum punya, kayaknya gridnya belum ada sih yang nyambungin dari Maluku ke Jakarta gitu, atau ke kawasan industrial di Jawa gitu. Belum ada gridnya. Ini Bitcoin ini bisa jadi potensi buat startup funding dulu untuk mendanai proyek-proyek lu bikin jaringan listrik dari pulau-pulau terluar ke sini. Jadi sementara jaringan listriknya belum ada, ya udah listriknya diduitin dulu di pulau-pulau itu on site. Ini gue kalau boleh nambah, confirm waktu tinggal di Inggris itu tetangga gue, misalnya yang orang Indonesia juga gitu, yang di kota gue itu dia jadi teknisi atau engineer windmill, paling generator gitu. Di Inggris kan banyak ya, anginnya banyak gitu. Dan dia share ke gue, dia bilang bahwa harga distribusi listrik itu gede. Nah ini nyambung sama tadi poinnya Bani ya, bahwa yang mungkin pas teman-teman dengar stranded energy gitu, maksudnya apa sih gitu? Itu maksudnya adalah energi yang ada di pelosok dan buat kita bisa generate green energy di sana gitu kan, zero emission. Wah, cuman buat mindahin itu energi gratis ke ke populasi itu investasinya gede banget gitu, dan costnya maintenance-nya juga nggak kalah gede gitu. Jadi ya nambahin aja, emang valid poin itu. Itu yang ngomong ke gue tuh dia nggak pro Bitcoin bahkan. Itu emang fakta. Realita ya, yang faktanya gitu. Betul. Oke, sebetulnya kalau punya jadi ini bisa ya. Dia kan. Gue masih jauh banget ya. Ini pas banget ya match-nya, teman-teman udah paham banget dan gue yang nggak tahu apa-apa. Itu bagus. Lo tanya aja. Oke. Ini kan kita tadi ngomongin soal fiat dan mungkin isu tentang Bitcoin ini mungkin nggak sih jadi alat pembayaran gitu yang saat ini memang belum mengantongin itu ya. Tapi kalau kita bayangin nih cara kita transaksi sekarang dengan uang gitu ya, dengan transfer gitu, dengan cara kita transaksi dengan kripto, contohnya Bitcoin gitu ya, itu apa sih bedanya gitu nantinya gitu? Atau
kayak gimana gitu kalau kita simulasiin? Atau nggak ada contoh nggak sih yang mungkin di belahan dunia mana yang memang menggunakan crypto as transactional? Contoh tadi US ya, kan udah dipakai beberapa selain Bitcoin jadiin komoditi yang lainnya udah jadi sejenis uang ya. Nah, untuk transaksinya sendiri ntar bakal kayak gimana sih? Belum kebayang aja gitu. Apakah lebih rumit atau bahkan lebih praktis gitu nantinya? Ini di tantangan kayak gini gue langsung jadi pengen apa namanya demo Lightning. Waduh, Main aja Pak. Lightning Network ya. Kartu AC keluar nih. Boleh. Hapus background dulu, baru kelihatan. Nah, kelihatan ya. Kalau di depan muka gue bisa. Apa, depan muka kelihatan. Jadi ini sebagai contoh ya. Ini gue punya wallet Bitcoin. Ini contohnya gue taruh ada 1147 Satoshi. Satoshi itu unit terkecil Bitcoin. Satu Bitcoin sama dengan 100 juta Satoshi. Nah, dengan harga sekarang ini setara dengan 4.600 rupiah gitu. Nah, ini yang gua coba apa namanya? Kirim ke mana? Bani mungkin? Oke, coba ntar gue kasih lihat dulu. Gue bisa nggak sih nge-scan apa address lo lewat Zoom ini? Kelihatan nggak? Coba ya. Nah, di sini tuh kita bisa nge-scan gitu, nge-scan apa namanya QR. Kayaknya itu deh kurang tajam deh. Kurang tajam ya? Pakai lighting ya. Kurang highlight, kurang. Atau ayo Oke lah. spotlight dulu. Terlalu dekat, Spotlight. jadi nggak fokus. Coba. Nah, lagi. Dimatiin backlightnya, Taylor. Backlight, oke. Coba ya. Kurang, Padat sih. Pak. Masih. Nah, alternatifnya selain QR itu bisa juga kirim alamat. Nah, mungkin kirim Coba ya. kirim alamat via chat. Alamat itu apa sih? Wallet atau apa? Nah, ini nih mungkin dijelasin ya ke Bani aja deh yang jelasin lebih jago. Oke. Jadi sebenarnya Lightning itu dia sistemnya invoice based ya. Jadi kita harus bikin kayak bond dulu nih, biar si pengirimnya itu bisa ngebayar si bond itu gitu. Cuma simpelnya kita bisa punya semacam kayak alamat email, tapi dia itu dipakai buat pembayaran Lightning gitu. Kalau alamat email ini nggak usah request money ya, nggak usah kayak minta bond gitu ya? Enggak, dia bisa langsung kirim aja gitu. Ini kayak kirim duit, kayak liatin QR-nya GoPay gitu ya? Kayak bayar di Alfamart, liatin gitu. Ya. Oh, Ini kirimnya di Zoom ya, soalnya telenya udah gue matiin. Tele HP juga bisa sih. Misalnya nih, gue share screen aja deh, biar gampang. Boleh, bisa kok. Coba gue Lighting di aplikasi handphone aja atau di desktop juga ada? Ada desktop ya, juga ada. Oh. Desktop juga ada. Okay. Coba ya, aku share desktop. Sorry, kelihatan nggak? Masih loading, udah. Nah, aku punya Lightning Bitcoin nih di browserku. Oh, extension ya. Oke. Coba kirimin ke alamat bani@getalbi.com. Oke, gua kirim ya. Itu namanya perlu beli nggak? Enggak, gratis lah. Enggak, oke. Yang kalian perlu beli cuma Bitcoin udah. Apa tahu kayak itu ya, kayak apa namanya? Domain gitu kan? Iya, semacam domain. Enggak ya? bani@getalbi.com. Kita pengguna Edge ya. Lu mau gue kirimin? Lu kirimin, ntar gue kirimin balik 2 kali. Gitu gue kirim banyak ya. Gue coba kirim. Apa klasik scam ya? Kirim gua klasik scam di Twitter. Ya, kirim balik 2 kali. Kirim balik double. Ya nih, misalnya 1.000 nih ya. 1.000. Bismillah, ini gua sambil pencet di sini deh.
Biar ada buktinya nih. Ini belum tahu nih, siapa tuh nggak bisa ya. Cobain aja dulu. Tetetetenet. Sampai nggak? Katanya receive. Jamila, Coba kita lihat. incoming, Nah, ini coba. sprint review nih, demo langsung. Jadi bahas agile. Wih, ada. Wah. Kelihatan ya. Jadi Dapat. ini benar-benar apa? Sangat. Instan. Jadi dia ya instan, hampir instan. Hampir. Padahal gue sama Ricky ini time zone-nya lumayan beda. Yes. Jadi Gitu. kita beda 6 time zone, 6 jam ya, 6-7 jam 6 ya. jam, 6 jam. Dan mungkin gue mau share cerita real story ini. Waktu gue dulu di Inggris, kan istri gue tuh kuliah. Lo stop sharing dulu ya. Boleh. Oke. Kita apa namanya, dihidupi sama LPDP. Nah, sempat lah ada kasus gitu. Sehingga kita harus hemat-hemat makan, harus irit-irit, gara-gara uangnya itu susah ketransfer dari Bank Indonesia ke Bank di Inggris. Lama ya. Gitu. Ada isu macam-macam lah technical isunya gitu. Dan kalau bisa seinstan ini, dan kan kalau gue di Inggris gue juga nggak bisa beli barang pakai Lightning kan. Nah di Inggris gue juga punya akun exchange di mana gue bisa jual Bitcoin gue ke pound sterling. Jadi cepat banget gitu. Dan ya let's say orang yang di Jakarta yang ngebantuin gue waktu itu kirim uang, dia juga bisa transfer Lightning. Wah, solve the problem banget. Mahal, remittance itu mahal dan lama kirim uang. Betul. 1% kan minim. Kalau nggak salah, Wise itu berapa sih? Ya. Sebut mereknya. Maaf. Nah, oh iya, bicara fee ya. Tadi kan gue ngirim 1.000 ya. Gue ngirim 1.000. Kelihatan nggak sih? Nggak. Oke, itu kelihatan. Total fee-nya 0. Ya, 0. Wah. Bisa kayak gitu ya. Kadang-kadang fee-nya 0 ya. Masih Ya. promo? Kayaknya masih promo ini. Lightning masih promo ya? Gue kaget sih. Kalau nggak salah 1 ya, bisa 1 gitu. Tapi biasanya 1. Bukan percentage ya, bukan percentage dari jumlah transaksinya ya. Jadi komponen Lightning itu fee-nya ada 2, ada komponen fix-nya, ada komponen percentage-nya gitu. Jadi tergantung. Itu bakal kita bahas. Yes. Kalau lo orang teknis, next episode ya. Oke. Itu bakal asik banget. Menarik. Bahkan orang pun bisa langsung download ya. Saya download itu untuk eksekusi si Lightning sendiri, exploring sendiri gitu ya. Mas ada ini tuh. Di Indonesia ada website di mana lu bisa beli Lightning, Bitcoin Lightning itu pakai QRIS, man. Gitu. Lu googling aja Bitcoin ATM Indonesia gitu. Nanti dapat. Penasaran. Nggak usah ke exchange. Tadi tuh gua top up yang wallet Bitcoin yang tadi tuh Lightning nggak dari exchange, dari si QRIS itu. Sama satu lagi ada website baru. Nama ini Pejaan Indonesia ya, Indonesia. btcln.id. btcln.id. Ya. Makin banyak. Kita beli Bitcoin cuma 100.000 rupiah. Oh. Tapi kalau intinya ada yang menginvest, dia bisa sanggup sampai 10 juta. Oke. Anyway, aku mau cerita tambahan mengenai kisah nyata. Boleh nggak sedikit aja? Lanjut. Kisah Kita nyata. masih ada durasi 10 menit. Ada demo ya. Sudah ada demo antara Ricky ke Bani ya, beda negara, beda time zone. Itu sebenarnya udah suatu kejadian yang sehari-hari terjadi untuk orang-orang yang di Palestina. Bitcoin ini dipakai sebagai teknologi gitu. Dalam hal apalagi Lightning ya. Karena kan orang tinggal di Palestina, apalagi tinggal di Gaza, itu kan sebuah prison ya, sebuah penjara terbuka gitu. Di mana tuh masukin uang atau masukin barang tuh susah banget. Dan mereka nggak punya mata uang sendiri gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh
keluar ketika mereka berhasil keluar dari Palestina, dari Gaza, dari West Bank tepi barat, mereka pasti ada keluarga yang tinggal di masih tertinggal kan. Ketika mereka mau kirim uang balik ke ke Palestina, pasti harus banyak kos lah, ada uang yang nggak sampai, Western Union nggak mau bayarin, mereka harus menyuap pejabat lokal, even Hamas ya, disuap, tapi kemudian nggak nyampe juga, uangnya dipotong segala macam gitu. Jadi kan kalau di dunia itu ada sistem namanya sistem hawala. Hawala itu sistem yang kita titip ke orang gitu. Gue titip dan uangnya nanti dia pakai donkey gitu, pakai orang titip ke sana. Tapi itu fee-nya besar banget. Tapi sejak adanya Bitcoin ini, banyak orang-orang yang tinggal di Jordan, tinggal di Yaman, tinggal di negara-negara yang kerja lah, ini kerja di Dubai, kerja di Saudi Arabia. Mereka tinggal download wallet Bitcoin, mereka beli Bitcoin, and every month paycheck mereka itu mereka kirim ke Handai Tolan, anak saudara Handai Tolan di Gaza. Gitu. Nah, tapi di sana bagaimana mereka bisa menguangkannya gitu ya? Karena di sana itu sudah ada growing movement, itu grassroots movement, di mana pertama lu nggak perlu lagi nukerin ke shekel gitu, mata uang kayak Israel, karena orang conscious kalau gue masih pakai mata uang Israel berarti gue secara tidak langsung mendukung penjajahan Palestina gitu ya. Jadi mereka tuh punya circular ekonomi di situ. Jadi pedagang roti, pottery, bangunan, apa segala macam, mereka accept Bitcoin gitu, atau mereka pertukaran jasa gitu, pakai Bitcoin. Ada juga sih orang yang punya bisnis di mana bisnisnya adalah menukarkan dari Bitcoin menjadi fiat. Dan itu juga yang dipakai di Amerika Latin, di mana orang yang kerja di Amerika Serikat mengirimkan uang ke El Salvador atau mengirimkan uang ke Kolombia, kalau pakai Western Union itu fee-nya gede banget, bisa sampai 30% gitu ya. Tapi setelah mereka discover Bitcoin, mereka bisa kirim instan, almost instan. Fee-nya tadi bisa lihat satu itu berapa sih? Berapa? Nggak bisa dibilang zero gitu ya. Rp4. Rp4. Karena satu Bitcoin 400 juta ya. Tinggal dibagi 100 juta aja. Iya. Jadi tinggal Rp4. Bayangkan, satu aja lebih berharga dari Rp1 gitu. bisa joknya bisa. Ya, itu dari situ aja kita bisa lihat gitu. Dari tahun ke tahun makin lama makin rumah gitu ya, gitu sih. Jadi tentang freedom teknologi itu enables people untuk freedom to transact, freedom to save, freedom to do whatever they want gitu ya. Sama mereka intinya tetap simpan sendiri Bitcoin-nya, jangan taruh di exchange. Oke. Mungkin. Itu kayaknya juga menjawab pertanyaan kalau ada orang yang nanya, kalau perang tuh gimana tuh? Bitcoin-nya kepake nggak? Ya itu kepake. Justru itu yang paling stable, yang paling secure bahkan, karena tidak bisa dikontrol. Wah, ini nggak bisa kok transaksi ini gitu, tutup sama negaranya. Kepentingan khusus. Waktu itu istri sempat lihat itu video yang tentara Amerika pergi dari Vietnam. Itu kan banyak orang dari Afghanistan. Oh iya. Banyak orang Afghanistan juga mau kabur kan. Sampai naik ke ban pesawat gitu. Pesawat terus jatuh gitu. Iya, terus istri gue bilang kayak, ya di momen kayak gini gitu, pas lu bawa emas jadi ribet. Dan jadi lu kayak dicek gitu kan, terus diambil emas lu gitu. Nah, kalau lu punya Bitcoin yang mana passwordnya bisa lu simpen di kertas atau lu hafalin gitu, ya lu bisa bawa itu kemanapun. Artinya itu internet nggak mati dong ya di Gaza tuh ya? Kuncinya di situ ya? Iya, WhatsApp masih jalan. Sekarang kan udah ada Starlink sekarang. Betul. Internet makin kesini kayak makin abundance ya. Makin banyak opsi dan kemungkinan matinya sedikit. Mau perang pun tetap ada. Kayak di Ukraina juga tentara upload aja TikTok terus-terusan. Bahkan tanpa internet pun bisa loh ngirim ini. Bitcoin. Ngirim Bitcoin tanpa internet. Bentar. Dari mana dia terhubung? Kayak SMS. Iya. Pakai GSM gitu, network. Iya.
Karena di Afrika masih saya bilang bolong-bolong lah ya. Jadi udah ada tuh orang Afrika yang di Ekasi itu yang membuat orang bisa kirim dari HP itu mah Nokia yang jadul itu lah, yang Iya, iya, cuma layar iya. masih tombol-tombol. Bisa di situ. Aduh, gue gak Namanya kebayang itu ya, sumpah itu. ada situsnya nih kalau nggak salah. Perlu Tapi aku share nggak? Boleh. Sekilas saja. enggak, maksudnya technical why-nya gitu kan, how kok bisa episode depan Iya, dibahas. iya, nggak kebayang loh gue. Nah ini, jadi kayak apa? Lo inget menu USSD Bintang yang bintang bintang CSS 368. pagar itu? Iya, Nah iya. ini ada layanannya gitu di sana, Anjir. di Afrika gitu. Why not dia Jadi bisa warna Kita disimpenin nggak sama dia? Jadi kita harus pakai. saat ini sih gue kurang tahu detailnya kalau soal mereka nyimpennya atau enggak. Tapi mereka lagi mendevelop SIM card khusus yang kan SIM card itu emang dia ada bagian ini kan. Pada dasarnya dia sistem yang terenkripsi juga kan, gitu. Jadi karena ada bagian storage yang terenkripsi, ya mereka bisa simpen info tentang kunci atau private key-nya di sana gitu. Jadi nggak cuma USB ya. Oke. Jadi Pakai SIM. wallet. Oke, Gitu. Jadi yang menarik sih, menarik. Gokil sih. Jadi Mungkin kita Bani bisa acuannya jangan bahas cuma Bani bisa bahas teknisnya gimana nanti. kalau untuk stack GSM ini aku mesti belajar lebih banyak sih. Baru dengar-dengar aja dari podcast gitu. Episode depan kan kita belajar dulu. Oke, episode depan ya. Asik banget sih. Oke. Jadi bisa gue bayangkan sebetulnya kita cukup open kalau coba aja dulu sebetulnya ya, karena secara studi kasus ya kayak transaksi di Gaza terus di Afrika juga itu sebetulnya nggak, ya tinggal banyaknya pakainya aja sebetulnya kan udah bisa gitu. Betul sih. Honestly. Network effect. Sedikit terakhir sebelum Boleh. Cuma aku suka kesel ya sama orang-orang Indonesia yang suka protes sama bebaskan Gaza gitu di depan kedutaan rame-rame rusuh segala macam gitu ya. Ya kenapa sih nggak ya coba mereka tahu Bitcoin gitu. Mereka tahu Bitcoin, kemudian mereka pasang aja node gitu di mesin masjid. Para jemaah kumpulin Bitcoin di node tiap masjid gitu. Iya. Langsung kirim ke penerima di Gaza gitu. Nggak perlu galang-galang donasi pakai kencelengan gitu untuk itu uang yang sampai atau nggak tahu kan gitu kan, pasti kepotong di jalan, ada biaya ongkos transport, ongkos makan, ongkos promosi, ya kan, publikasi, dibungkus segala macam, tinggal zikir aja di masjid, donasi ke note, pasang note di masjid di mana, di Istiqlal di mana, di kampung rumah, di pool di situ dan dikirim langsung ke resipien di Gaza yang kita kenal. Betul. Lebih cost efektif dan lebih bermanfaat, lebih berkah. Betul. Nonton Kode Politan nggak mau ikut hackathon gara-gara nggak ada ide, ya ini idenya nih. Nggak ada lah. Ya. Sebetulnya break the limit banget karena kan sebelumnya udah ini nggak mungkin dengan cara kita harus transfer lagi, kita harus udah fiat, kita harus ada kode switchingnya, terus nunggu berapa hari agregasinya dari negara ke negara lain. Waduh, sekarang udah kayak transaksi e-wallet. Kirim duit antar negara kayak transaksi e-wallet ya. QR scan kirim. Oh namanya apa? Kalau kita kan nomor telepon atau code gitu ya, name code, unique code gitu. Kirim nyampe. Mungkin dibahas teknis lagi nanti. Gue ada beberapa pertanyaan seperti case-case kan, kalau misalnya transfer kadang suka gagal, nggak salah kirim gitu. Itu akan kayak gimana nanti kita harus responnya. Tapi sayangnya untuk episode kedua ini gue rasa udah habis waktunya nih. Dan seperti prediksi kita, ini satu topik aja udah panjang gitu. 1 jam itu sendiri gitu. Jadi thank you banget Mas Dimas, Mas Bani, sama Mas Riki untuk penjelasannya yang mungkin kalau gue sendiri pun ketika gue nyimak kembali video nanti, gue harus ulang-ulang gitu. Oh ini maksudnya kemana? Oh ini relasi kemana? Karena ada beberapa blind spot yang harus gue isi dulu tuh untuk nyambung dengan topik tadi gitu. Tapi
Bal, ini namanya pengetahuan ya, dan ini namanya hal baru, inovasi baru, dan hal itu bukan hal yang langsung setiap orang paham gitu. Jadi perlu ada waktu untuk belajar juga. But again, ini movement yang bagus, dan kita coba sosialisasikan lewat podcast kita dengan cara kita sendiri. Dan mungkin buat teman-teman yang nyimak nanti, disclaimers ini adalah sifatnya induktif, jadi berdasarkan apa yang kita pahami dan dari data yang di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya ada masukan ataupun ada feedback yang dirasa kurang tepat, mungkin langsung berikan masukan dan join komunitasnya di Indonesia Bitcoin Community gitu ya. Di Telegram. Telegram. Gitu. Langsung saut, Mas Riki, itu aku nggak setuju dengan pernyataan itu yang ada di podcast kedukulitan. Oke, it's open, karena namanya komunitas ya. Jadi kita bukan suatu badan yang meresmikan sesuatu, tapi komunitas. Well, thank you banget sekali lagi. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya yang lebih teknikal berhubungan dengan Lightning Network Bitcoin. Dan bisa teman-teman gunakan Satoshi sebagai wallet lainnya gitu ya, tapi dengan dalam bentuk cryptocurrency gitu. Well, thank you semuanya. See ya. Thank you, Mas Sigi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.